Syaitan itu akan selalu eksis di muka bumi sampai hari kiamat. Maka dikatakan orang bahwa syaitan itu makhluk yang tak pernah mati, sedangkan mereka tetap dan terus beranak dan berkembang biak. Maka pastilah bumi ini telah sangat penuh dengan syaitan. Penuturan di atas haruslah dipandang sebagai penuturan simbolis atau kiasan, karena syaitan itu dari kalangan jin dan kalangan manusia. Lalu mana ada manusia yang tak pernah mati? Tapi bisa kita cermati bahwa dari seseorang manusia bisa terlahir sesuatu yang dapat hidup terus dan berkembang biak, walaupun orang yang bersangkutan telah mati. Itulah dia, pemikiran, konsep, gagasan, ide, dan budaya sebagai wujudnya. Karl Marx, Adam Smith, Aristoteles, Siddhartha Gautama, Imam Syafi'i, Muhammad Rasulullah, dan lain-lain lagi. Dan umat-umat di masa lalu, mereka semua telah lama tiada. Tapi pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan mereka masih hidup dalam pikiran-pikiran manusia, dan banyak dianut orang sampai sekarang, serta kultur dan budaya yang mereka wariskan. Itu pun berlanjut dan berkembang terus. Jika seseorang atau sekelompok orang melahirkan pemikiran dan gagasan yang menyalahi kebenaran atau keliru, apalagi jahat dan buruk. Kemudian di antara mereka pula, ada yang memunculkan tradisi atau budaya yang mungkar, melanggar kesucian, ketinggian, dan kebesaran konsep kalimah thayyibah. Kalimatullahi hiyal ulia. Itulah sunnatan sayyi'ah, rintisan yang buruk. Akan terus eksis dan berkembang, bercabang beranting dalam kehidupan manusia, seperti kanker ganas membuat error dan rusaknya, fasad, pada peradaban manusia. Yang demikian itulah makna yang terkandung dalam termina syaitan, yaitu produk jiwa manusia berupa pemikiran, gagasan dan perilaku, budaya, yang menyalahi dan menjauh dari kebenaran, yang merupakan efek dari sifat bawaan mereka. Doluman, jahula. Sesuai dengan makna harfiah, etimologis, di mana kata syaitan itu berasal dari kata dasar syatona, yang artinya menyalahi, menjauh dari kebenaran. Biang keladi pemunculan produk sayyi'ah, syaitan ini, tiada lain dialah iblis dari kalangan jin, pada awal penetapan manusia, Adam, sebagai khalifah di bumi. Produk syaitani yang ia luncurkan itu adalah: pertama, ia menampilkan sikap durhaka, yakni membangkang, menyalahi perintah Allah. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun bersujud, kecuali iblis. Ia dari kalangan jin, lalu menyimpang dari perintah Robnya. Al-Kahfi ayat 50. Kedua, iblis menampilkan kesombongan, membanggakan asal-usul, dan merendahkan Adam karena asal-usulnya. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Allah berkata, "Apa yang mencegahmu untuk bersujud ketika aku perintah?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik dari dia. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Al-A'raf ayat 12. Ketiga, iblis menyimpan dendam dan kebencian karena merasa terlangkahi dalam menempati posisi terhormat. Malah ia terkena laknat, lalu melampiaskan dendamnya itu dengan permusuhan dan berusaha keras mencelakakan Adam dan seluruh keturunannya.
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Iblis berkata, "Lalu karena engkau telah pastikan aku sesat, sungguh aku akan merintangi mereka akan jalanmu yang lurus. Kemudian akan aku serbu mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan kiri mereka. Dan tidak akan engkau dapati kebanyakan mereka sebagai orang yang bersyukur." Al-A'raf ayat 16-17. Kalimat akhir pada ayat di atas mengisyaratkan bahwa sedikit sekali manusia yang akan bermuara di hari akhir pada kehidupan bahagia yang membuat mereka bersyukur. Kebanyakan mereka akan merintih pilu. Keempat, iblis tampil sok pintar dan sok tahu, menerangkan latar belakang dari sebuah larangan Allah yang bukan haknya. Terlepas dari kemungkinan salah atau benar keterangannya itu, siapapun tidak berhak untuk mencari tahu, apalagi menerangkan latar belakang, penyebab, dari apapun yang Allah lakukan. Karena Allah itu penyebab awal dari segala yang terjadi. Apalagi jika ternyata keterangan itu salah atau bohong. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Dan iblis berkata, "Tidaklah Rob kalian melarang kalian dari pohon ini, kecuali agar kalian tidak menjadi malaikat, atau kalian berdua tidak menjadi kekal di surga." Al-A'raf 20. Dengan keterangan yang sok tahu dan bukan haknya itu, iblis menumbuhkan pada diri Adam kekhawatiran akan terlepas dari posisi yang sedang dinikmatinya, surga, dan tidak bisa meraih posisi yang dianggapnya lebih tinggi lagi, malaikat. Kelima, iblis menipu Adam dan berusaha membuatnya tergiur oleh fiksi, kepalsuan yang dikarangnya. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Lalu setan membisikkan kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah aku tunjukkan kamu pada sebuah pohon abadi dan kekuasaan yang tak tergoyahkan?" Toha 120. Itulah tipuan iblis. Mana ada pohon abadi dan kekuasaan siapa yang ditawarkan, dan demikianlah kelima varietas benih syaitani yang dimunculkan iblis, kemudian hidup dan berkembang biak terus-menerus menjadi ribuan, bahkan jutaan varietas dalam diri dan kehidupan manusia, sepanjang zaman sampai